Halo. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang room database. Nah, kali ini kita akan membahas tentang coroutine. Bacanya gimana sih? Dan room ya. Nah, eh, oke. Nah, kita akan membahas tentang coroutines and room. Oke, kita masuk dulu ke materinya. Loh. Oke. Nah, di sini nanti kita akan belajar untuk bagaimana thread itu bekerja di Android ya. Thread itu bekerja di Android, terus bagaimana kita membuat Kotlin coroutines itu untuk memindah proses database itu di luar dari main thread-nya atau thread utamanya. Kemudian nanti bagaimana menampilkan formatted data di TextView, data yang sudah diformat gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita meng-extend thread MySlip Quality aplikasi itu untuk mengkolek, store, sama menampilkan data dari database. Kemudian nanti kita akan menggunakan coroutines untuk menjalankan long running database operation di background, tidak di main thread. Ya, jadi biar tidak menunggu prosesnya. Kemudian nanti kita akan menggunakan live data untuk nge-trigger navigasi dan menampilkan data di snack bar, sama kita akan menggunakan live data untuk mengenable sama disable button. Nah, PPAVV-nya sama seperti kemarin masih ya. Masih menggunakan skema database yang kayak kemarin. Cuma nanti kita sudah memasukin aja. Nah, kita akan menginspek dulu untuk starter code-nya ya. Jadi kita jalankan aplikasinya yang kemarin belum selesai. Ini adalah track MySlip Quality coroutine starter update. Jadi kalau misalkan ini belum selesai bisa download yang ini, yang kemarin belum selesai ya. Tapi kalau sudah selesai nanti kita bisa melanjutkan. Oke, di activity main-nya itu sudah ada navigasi fragment ya. Ini sudah ada fragment, itu bisa dibaca ya. Nanti di apa namanya sudah ada. Jadi, nah di sana itu ada merge tag ya, merge tag gitu. Nah jadi ini itu untuk mengeliminate redundant layout ketika kita menggunakan beberapa layout gitu. Jadi apa namanya? Ini adalah good idea untuk menggunakannya merge gitu. Jadi kalau misalkan ada constraint layout linear text view, maka sistem itu akan mengeliminasi linear layoutnya. Jadi merge itu akan otomatis mengeliminasi ya layout yang tidak terpentingkan gitu. Dia redundant ya gitu. Nah, navigationnya sudah ada, kemudian sudah ada layout untuk fragment trackernya, XML-nya nanti bisa dicek, kemudian nanti ada kode layout sudah di wrapper dengan layout, artinya dia sudah enable dengan data binding ya, kemarin sudah dibahas. Constraint layout juga sudah ada di layoutnya, di data binding, kemudian sudah punya placeholder data tag-nya. Oke, jadi ini semua udah kemarin sudah dibahas semua, jadi nggak akan saya bahas lebih lanjut lagi. Nah, yang pertama kita akan membuat view model dulu. Jadi di yang pertama itu kita akan membuat sleep tracker view model. Jadi di sleep tracker package kita akan membuka mana? Di sleep tracker package itu kita akan membuka sleep tracker view model. Nah, isinya seperti ini, sama ya. Sama kan? Nah, kemudian kita akan membuat sleep tracker view model factory. Nih, sama kayak dulu kemarin. Udah dibahas. Jadi kalau masih bingung, lihat video kemarin ya. Kemudian setelah intinya sudah ada, nah apa namanya? Update sleep tracker fragmentnya. Nah kita akan mengupdate sleep tracker fragmentnya. Jadi di sleep tracker fragment di sini. Nah di sini kan seperti ini. Ini tak minimize dulu aja biar agak luas. Nah di sini kita perlu kita akan mereference application konteksnya. Jadi put reference in on grid view-nya di bawah bending. Jadi kita perlu mereference aplikasi ke fragment ketika fragment ini tuh sudah tertempel. Jadi untuk ngepassing view model factory providernya. Jadi require not null Kotlin function itu apa namanya illegal argument exception itu kalau misalkan dia akan men-trigger illegal argument exception-nya itu ketika value-nya itu null. Jadi di bawah binding sebelum return-nya pastinya kita akan membuat. Jadi kalau misalkan nanti dia kosong dia akan di errorkan gitu ya. Jadi kita ngasih tahu kalau istilahnya itu fragmentnya ini udah berhasil di attach gitu ya. File application itu sama dengan require
require not null, require not null. Ini dia. Nah, require not null kita membutuhkan bahwa application-nya itu ininya itu apa namanya? This.activity itu apa namanya? .application. Memastikan bahwa ininya itu live gitu ya. Not null gitu. Kemudian kita perlu mereference data source kita itu dengan mereference DAO-nya di dalam onClick view. Ya, kemudian sebelum return juga ya, sebelum return statement-nya. Jadi kita perlu membuat file data source itu sama dengan sleep database.getInstant application sleep database DAO. Sleep database.getInstance. Ini manggil getInstance yang tadi kita buat. Kemudian konteksnya adalah application. Maka application. Kemudian di sini sleep database DAO untuk mengambil DAO-nya. Oke. Nah, setelah itu di dalam onClick view-nya itu sebelum return statement-nya kita akan membuat instansiasi dari view model factory-nya ya. Nah, kita butuh nge-passing data source sama application ke dalam view model factory-nya. File view model factory. Nah, ini itu adalah kita butuh nge-passing. Nge-passing dari sleep taker view model factory untuk data source sama application-nya ke dalam view model factory-nya. Sleep quality view model sleep tracker. Kita main di sleep quality sleep tracker ya. Sleep sleep tracker view model factory. Kemudian kita masukin untuk data source sama konteksnya. Nah, kemudian kita sudah mempunyai factory mereference ke sleep tracker view modelnya untuk membuat objek view model dari sleep tracker view modelnya. Nah, sleep tracker view model class parameter itu akan mereference nanti Java class ke dalam objeknya. Jadi kita akan membuat sleep tracker view modelnya. Jadi di sini kita akan membuat objek dari sleep tracker view modelnya. Sleep tracker view model. Ini kita akan buat dari view model factory-nya pastinya, ya kan? Jadi dengan menggunakan view model provider. Dengan menggunakan view model provider. Kemudian ini konteksnya ini, kemudian kita ambil view model factory-nya adalah view model factory, kemudian get. Nah, kelas yang kita ambil adalah sleep tracker view model yang kita instansiasi. Sleep tracker view model class.java. Oke, seperti ini. Nah, berarti sekarang kita sudah punya objek dari sleep tracker view model yang kita buat dengan view model provider. Ini dulu udah ya, jadi nggak perlu saya jelaskan panjang-panjang lagi. Oke. Nah, berikutnya. Oke, tadi udah ya. Ini apa namanya? Versi kompleknya aja. Ya, sama. Nah, berikutnya kita akan membuat data binding untuk view modelnya. Ya, data binding untuk view modelnya. Kita buka sleep fragment sleep tracker-nya. Untuk XML-nya. Bagian kode. Loh, mana switch-nya? Oh, ini kode di atas ya, dulu di bawah. Oke, jadi sudah ada data-data. Nah, kita akan membuat variabelnya di dalam data ini. Kita akan membuat variabel. Name-nya adalah sleep tracker view model. Sleep tracker view model. Bebas ya, ini kayak nama variabel aja sih. Nah, di sininya diambil dari kelas sleep tracker
view model. Tunggu aja auto complete-nya. Nah, ini dia, lama sekali. Oke. Daripada ngetek semuanya ya. Ketik semuanya. Nah, kalau sudah di dalam sleep tracker fragment-nya di dalam sleep tracker fragment-nya kita akan ngeset current activity-nya itu sebagai life cycle owner untuk binding-nya. Jadi kode ini kita masukkan ke dalam onCreateView method sebelum settlement-nya. sebelum return-nya. Jadi di sini binding dot set life cycle owner-nya. Set life cycle owner itu kita menggunakan this. Oke, karena kita sudah set data binding-nya. Nah, kalau sudah kita akan mengisi data sleep tracker view modelnya ya. Jadi binding dot sleep tracker view model sama dengan sleep tracker view model. Yang ini kita masukkan ke dalam data bindingnya. Gitu aja. Nah, kalau misalkan nanti data bindingnya itu error ya kan, dia butuh recruit ya. Jadi tinggal clean and boot aja. Misalkan data bindingnya nggak di-generate gitu. Nah, sekarang kita akan memahami konsep tentang coroutines. Coroutines itu apa? Jadi coroutine itu sebenarnya di Android itu kan ada UI thread tuh. Ada di aplikasi itu eksekusinya biasanya secara normal. Kemudian nanti misalkan ada tugas yang berat kan kita menunggu sebelum itu selesai ya kan. Misalkan kalau kita itu lagi membaca file yang gede atau lagi download, dia loading ya gitu. Jadi kalau misalkan nanti itu istilahnya kalau misalkan proses database itu kan lama ya kan. Proses database itu lama kalau datanya besar gitu kan. Nah, sedangkan kalau dia itu dijalankan di kadang-kadang kalau kita nunggu proses untuk ngambil datanya itu kan terlalu lama nunggunya ya kan ya. Jadi ininya itu membuat usernya itu tidak suka lah ya. Jadi ada sebuah pattern untuk mengeksekusi istilahnya task yang panjang tanpa harus ngeblok dari main thread-nya dengan yang dinamakan callback. Nah, ini adalah pattern yang sangat berguna sekali. Tapi tentunya di sini itu ada banyak kekurangan. Jadi istilahnya bisa nih ada multi thread sama callback primer kalau mau paham tentang multi thread-nya ya. Nah, sebenarnya di Kotlin itu ada yang namanya coroutines. Nah, coroutines itu apa sih? Coroutines itu adalah cara untuk menghandle long running task. Jadi tugas-tugas atau proses-proses yang jalannya itu lama secara lebih elegan dan efisien dibanding menggunakan callback ya. Nah, Kotlin coroutines itu bisa mengconvert kita itu untuk mengconvert callback base itu ke dalam sebuah sequential code. Jadi kodenya itu ditulis secara sequential, secara urusan. Ini lebih mudah dibaca dan kalau nanti ada perbaikan itu lebih gampang. Tidak seperti callback. Jadi coroutine ini itu lebih aman, ya kan, menggunakan exception kayak gitu. Jadi ini lebih better lah dibandingkan dengan callback secara fleksibilitas sama maintainability-nya gitu ya. Jadi akhirnya coroutine dan callback itu memperform fungsi yang sama, tapi keduanya itu sama-sama untuk memproses itu. Jadi sama sebenarnya, tapi nanti si coroutine ini lebih gampang dihandle, lebih gampang digunakan kayak gitu. Jadi ini UI thread-nya kan. UI thread-nya itu misalkan ada query, maka nanti dia worker thread. Jadi akan ada thread yang berjalan kayak gitu. Ibarat kata itu UI thread-nya itu yang kalian proses di halaman depan itu adalah jalan utamanya. Nanti ketika ada sebuah perintah untuk mengakses database, itu nanti dia akan dibuatkan jalan yang lain, thread yang lain kayak gitu untuk ngeproses itu. Kemudian nanti kalau udah selesai baru dia ditampilkan. Nah, coroutine itu ada beberapa properti, ya kan? Coroutine itu adalah asynchronous dan non-blocking. Jadi dia itu istilahnya itu tidak ngeblok dan dia itu asinkronus. Asinkronus itu berarti dia bekerja di thread yang berbeda dari main thread-nya. Nah, coroutine ini
apa ya itu ya, menggunakan suspend function untuk membuat asinkronus kodenya itu sekuensial. Jadi urutan, biar kode di dalamnya itu urutan. Jadi di dalam sana itu sudah ada suspend function untuk membuat kode-kode yang ada di dalam asinkronusnya itu sekuensial, artinya urut di prosesnya. Jadi udah apa namanya, tidak kadang-kadang kan kalau jalan ini dulu, ini bisa selesai dulu, ini belum selesai ya. Tapi kalau menggunakan coroutine itu semua prosesnya itu sequence kayak gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir ini kok udah selesai apa belum, harus mau apa istilahnya itu mengolah callback yang banyak. Nah, ini kalau saya bahas kayak gitu nanti panjang banget. Tapi intinya ini lebih lebih praktis. Coroutine itu apa? Coroutine itu asinkronus. Jadi coroutine itu dia itu berjalan terpisah dari main execution step. Jadi dari main thread-nya itu dia berjalan terpisah. Nah, ini dia paralel atau istilahnya itu berada di apa ya, prosesor yang terpisah dari main thread-nya kayak gitu. Jadi ini tidak akan mengganggu kenyamanan dari usernya ketika menggunakan aplikasi. Maksudnya dari asinkronus itu seperti itu. Jadi do in background lah istilahnya. Jadi di jalannya berbeda dari user itu masih bisa ngelakuin apa-apa. Jadi ketika dia nge-collect data, user masih bisa klik. Nah, ini contohnya itu misalkan teman-teman koneksinya lagi lemot, kemudian buka Instagram stalking kayak gitu, lagi ngelot kayak gitu, tiba-tiba gambarnya belum selesai ngelot, tapi kan kadang-kadang kita masih scroll terus kayak gitu. Nah, teman-teman pada saatnya klik itu ada di main thread, sedangkan pada saat dia ngambil data dari database itu ada di thread yang berbeda. Ini namanya asynchronous di belakang. Jadi dia bisa do in background kayak gitu. Nah, coroutines itu adalah non blocking. Non blocking itu artinya apa namanya, coroutine itu tidak apa namanya, tidak ngeblok kayak gitu. Jadi dia kayak progresnya itu sama kayak main thread kayak gitu. Jadi apa namanya, dengan coroutine itu kita bisa punya istilahnya itu tidak ngeblok, itu maksudnya tidak menyetop UI thread-nya gitu ya. Jadi apa namanya, UI interaksi dari customer itu lebih bagus. Oke, apa namanya, kemudian coroutine itu menggunakan suspend function untuk membuat asinkronis kode sekuensial. Jadi keyword suspend in Kotlin itu membuat function yang ada di dalamnya itu akan diproses secara sequence kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada suspend instead of blocking until the function return like normal function call gitu ya. Oke, kayak gini. Nah, ini apa namanya, kalau ini tidak pakai coroutine, kalau ini dengan menggunakan coroutine. Jadi give of long walk, misalkan teman-teman ngeload data kayak gitu, loading ya kan, loading, jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Tapi ketika nanti kita menggunakan coroutine, ketika kick of long walk, jadi ada proses yang panjang itu, nah dia akan ke suspend, kemudian nanti dia bisa tetap menjalani yang lain kayak gitu, do more work kayak gitu, jadi tidak ke block kayak itu ya. Nah, di coroutine ini kita butuh 3 treatings ya, ada job, dispatcher, sama scope. Job itu adalah sesuatu yang bisa di cancel. Jadi coroutine itu has a job, maka dia itu bisa di cancel, coroutine-nya bisa di cancel. Jadi kan kalau kita meng-cancel apa namanya, parent dari sebuah job itu, maka semua jobnya itu semuanya akan di cancel. Dispatcher ini adalah apa namanya, untuk jadi ini tuh kayak apa ya, kayak istilahnya itu kita milih dia itu jalan di mana ya, kita milih apa namanya ya, send of coroutine itu untuk jalan di thread yang kita tentukan. Contohnya dispatcher.main, jadi ini tasnya itu akan berjalan di main thread. Kalau dispatcher.io, jadi apa namanya, dia akan ngeblok io tasnya ya di threadnya itu. Nah, kalau scope nah kalau scope itu ya batasan scope-nya biasanya dengan menggunakan kurung kerawang. Jadi apa namanya, coroutine scope itu mendefinisikan konteks. Jadi coroutine itu dijalankan scope-nya mana aja. Jadi scope itu mengkombinasikan informasi dari coroutine job-nya sama dispatcher-nya. Jadi scope itu menjaga track dari coroutine-nya. Ketika kita menjalankan apa namanya, coroutine di dalam sebuah scope, jadi itu mengindikasi bahwa scope-nya itu akan tetap nge-track si coroutine-nya. Nah, coroutine itu menggunakan arsitektur komponen. Nah, ada coroutine scope itu apa namanya,
akan menjaga track dari semua coroutine kita itu untuk membantu kita untuk memanage ketika coroutine kita itu jalan. Nah, itu tentunya bisa bisa cancel lah ya ketika coroutine itu bisa jalan dengan itunya itu. Nah, semua synchronous operation itu tentunya itu harus bisa di cancel di tengah jalan ya. Harus seperti itu. Nah, A1 Component itu nge-provide first class untuk support coroutine untuk logical scopes di aplikasi kita. Jadi apa namanya? Nanti kita akan ada yang namanya view model scope, life cycle scope sama live data. Jadi sudah ada di apa? A1 Component untuk mendukung scope dari coroutine-nya ini. Nah, view model scope itu adalah didefinisikan di setiap view model dalam aplikasi kita. Jadi setiap coroutine yang jalan di scope ini itu otomatis tercancel ketika view modelnya itu clear gitu loh. Jadi scope itu kayak batasan jalan gitu loh. Kalau view model scope berarti ketika view modelnya itu nanti tiba-tiba hilang ya dia selesai kayak gitu. Nah, ketika room and dispatcher, jadi ketika kita menggunakan room library untuk database operasi, maka room itu akan menggunakan dispatcher.io untuk perform database operation di background thread-nya. Jadi jalannya itu menggunakan dispatcher.io ketika dia menjalankan database operation. Nah, kita tidak perlu menservisikan dispatchernya. Jadi room itu udah mengakui itu. Ini cuma sebagai informasi aja sebenarnya. Kita nanti di kodenya nggak perlu karena sebenarnya sudah dikerjakan oleh si roomnya gitu ya. Kita tinggal pakai aja. Kita cuma tahu bahwa room itu jalannya di dispatcher.io. Artinya dia di jalan di input output thread-nya kayak gitu. Nah, untuk task berikutnya kita itu akan mengkolek dan mendisplay data. Jadi ketika nanti user itu nge-tap start button, maka nanti dia akan menyimpan dalam neck-nya. Oke ya. Stop itu. Nah, berikutnya kita akan nge-markup DAO itu sebagai suspend function. Oke. Di sini di bagian awalnya kan seperti ini. Nah, kita akan membuat database DAO-nya itu, kita akan suspend keyword to all method kecuali get all night. Ini semuanya metodenya itu kita berikan suspend kan. Biar apa? Biar roomnya itu sudah ada di background thread-nya untuk spesifik query untuk mereturn live data. Kalau live data itu dia sudah ada di background. Tapi kalau yang lainnya ini kita perlu suspend ya. Kita perlu suspend biar dia jalan di background. Kita perlu tambahkan di DAO-nya itu semuanya adalah suspend method. Suspend Nah, kalau ini nggak perlu karena live data itu udah pasti background. Nah, berikutnya kita akan nge-setup coroutines untuk database operation-nya. Nah, ketika nanti start button-nya itu diklik, kita akan memanggil view model itu untuk membuat instance sleep night-nya. Jadi untuk nge-tap any button trigger database operation, seperti mengupdate sleep dan sebagainya. Oke, pertama kita akan membuka build gradle-nya dulu. Kita butuh menambahkan ini nih. Kita coba buka build gradle-nya dulu. Kemudian di bagian coroutine support for room nih, room version untuk room KTX-nya ini, kita butuh implementasi ini ya. Under the dependency section, you need following dependency, which we are added for you. Jadi kita sudah ada nih. Ini sudah diberikan. Jadi kita butuh ini room Kotlin ini ya untuk extension Kotlinnya sama lifecycle view model sudah ada. Kemudian kita akan buka sleep tracker view model. Kemudian kita akan mendefinisikan sebuah variabel namanya adalah tonight. Tonight itu adalah sebuah mutable live data. Karena kita nanti butuh untuk mengobservasi data ini dan merubah ini. Kalau mutable berarti dia bisa diedit ya. Di bagian sleep quality tracker view model. Nah, di sini di sleep tracker view model kita mendeklarasikan ini private var tonight mutable data sleep night.
biar aja. Tonight itu sama dengan mutable left tipenya bisa 0 ya. Kemudian oke. Kemudian kita di dalamnya itu juga akan menginit ya. Initialize tonight. Nah, kita akan membuat sebuah init. Nanti di dalamnya kita buat function initially ya bla bla bla. Inilah ini. Nanti ini error ya, karena kan kita buat. Nanti kita akan membuat metodenya nanti. Oke. Nah, jadi kita akan membuat init dulu. Init, kemudian kita buat function ini. Oke. Kita akan membuat function untuk ini initial get to net-nya. Nah, functionnya itu isinya adalah ini view model scope launch. Ini berarti kita akan membuat sebuah scope. Jadi di dalam init block itu kita akan akan membuat coroutine ya kan? Coroutine untuk view model scope-nya. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai tunai dalam sebuah database. Nah, otomatis kita menggunakan view model scope. Artinya nanti istilahnya itu proses ini akan dijalankan kan. Ini kan dijalankan. Tapi ketika nanti view modelnya ini udah nggak ada, maka dia otomatis juga akan di stop kayak gitu. Ya. Jadi kita tinggal view model scope dot launch. Nah, kita akan mengambil tonight dot value sama dengan get tonight from database. Nah, ini masih error ya, karena fungsinya belum dibuat. Fungsinya belum dibuat. Nah, sekarang kita tinggal mengimplementasikan membuat sebuah metode atau function get tonight from database ini, gitu ya. Nah, ini kita tinggal function. Nah, karena ini kita ingin jalan di background, maka sebelum function ini kita berikan tanda suspend. Private suspend function get tonight from database, tipenya adalah sleep night kayak gini. Nah, di dalamnya itu kita akan menambahkan database. Jadi var tonight var night sama dengan database dot get tonight. Nah, kita mengambil tonight-nya. Kemudian kalau misalkan naiknya itu naiknya tuh 0 atau 0 and milita itu tidak sama dengan startnya, maka naiknya sama dengan 0. Kalau misalkan naik yang akhir tidak sama dengan naik yang start, maka naiknya sama dengan 0. If naik dot and time milli itu tidak sama dengan naik dot start time milli, maka naiknya itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Kalau ada return naik. Oke. Kayak gini. Nah, ini berarti untuk mendapatkan get to night hari ini ya. Nah, kompletnya seperti ini. Komplit kodenya seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan membuat click handler. Akan membuat click handler ketika start buttonnya itu diklik ya. Nah, kita bisa mengimplementasikan on start tracking di click handler ketika start buttonnya itu diklik. Jadi kita kita perlu untuk membuat sebuah sleepnet kemudian untuk dimasukkan ke dalam database ya. Jadi di sleep tracker view modelnya itu kita akan membuat function dengan namanya on start tracking. Jadi nanti kita akan mengisi click handlernya itu ke dalam get to net from database.
bawah get to next from database, kita akan membuat function on start tracking. Function on start tracking. Kemudian di dalam on start tracking kita akan sama view model scope.launch menjalankannya. Kemudian di dalamnya itu kita akan membuat new night. File new night sama dengan sleep night. Ini masih kosong ya. Nah, berikutnya di dalam coroutine launch itu kita akan memanggil insert new night. Ya, nanti karena kita belum mendefinisikan insert functionnya ya. Jadi kita akan di sini insert new night. Nah, kayak gini. Nah, ini pasti error karena kita belum membuat function ini. Tinggal alt enter aja. Oh, sorry. Malah import dia. Nggak apa-apa. Nah, berikutnya kita akan di dalam itunya kita akan mengupdate to next. Jadi to next.value. Jadi di dalam coroutine launch-nya itu kita mengupdate to next. Jadi di sini setelah ini kita akan to next.value itu sama dengan new night. Oh, sorry, get to night from database. Kemudian sebelum on start tracking kita akan mendefinisikan insert method sesuai dengan ini sebagai private ini untuk metode ini ya. Nah, get function insert dia. Di atasnya boleh, di bawahnya boleh sebenarnya. Nggak ngaruh. Oke. Oh, di atasnya. Karena ini nanti jadi sequence. Takutnya jadi sequence. Oke. Nah, di sini di dalam itunya itu kan sudah ada new night sama dengan sleep night. Gitu. Ya ini di contohnya night ya saya ganti ini variabel aja jadi nggak ada masalah. Nah, di dalamnya itu kita manggil database insert night. Database.insert night. Kita manggil untuk menginsert data ya. Kemudian jadi ini coroutine room-nya itu ada di dispatcher.io ya, artinya dia jalan di thread.io. Jadi nanti tidak akan ada apa-apa di main thread. Jadi di fragment XML file ketika kita kita akan ini menambahkan on start tracking-nya itu ke dalam start button-nya menggunakan lambda expression ya. Di sini di start button-nya. Dan start. Nah, ini dia. Di sini kita kasih on click. Nah, kemarin ya sama kayak kemarin kita menggunakan lambda expression. Jadi add kemudian nah, kita tinggal memanggil sleep tracker view model dot on start tracking. Tuh. Jadi on clicknya nanti akan memanggil metode on start tracking ini. Nah, sekarang kita akan coba jalankan itunya. Start buttonnya. Jadi itu sebenarnya nge-create data tapi tidak tampil ya. Tidak tampil karena belum ditampilkan. Nah, ini ini kalau tidak pakai room ya, ini panjang banget kodenya. Ya, kayak gini. Jadi kalau misalkan kalau kita menjalankan coroutine yang jalan di main UI thread gitu kan. Nah, ini cuman kita dapat mengakses coroutine scope di view modelnya itu seperti contoh di bawah ini. Kalau misalkan ada kalau kita pengen jalannya itu di main thread-nya aja, sebenarnya kayak gitu.
Kalau misalkan kita pengen update itu. Jadi kalau UI treat misalkan ratio dari coroutine-nya itu akan berefek pada tampilan di UI, maka kita bisa mengakses coroutine scope, ya kan? Apa namanya? Di view model scope-nya, contohnya kayak gini. View model scope launch suspend function. Kalau ini kalau without room ya, kalau using room itu begini. View model scope launch suspend di AO function. Kemudian kalau kita menggunakan suspend di AO function ini long running database mode-nya di sini. Ini sudah menggunakan dispatcher.io. Kalau pakai apa namanya coroutine aja scope-nya, tidak menggunakan room scope-nya. Oke, kemudian untuk menampilkan data, kita nggak akan jalankan karena nanti nggak tampil. Jadi kita tampilkan aja dulu sekalian. Jadi di sleep tracker view model itu sudah ada variable left data, ya kan? The next variable reference left data, karena get online itu return-nya return left data. Jadi di room itu ketika data itu berubah maka left data itu otomatis akan mengupdate last datanya, gitu ya. Jadi kalau kita menampilkan naik di Java Protect View, apa namanya, sudah ada apa namanya, sudah ada transformation-nya dalam database yang sudah dibuatkan di bagian kelas util.kt. Ini di sini kita sudah dibuatkan apa namanya, format ya, format next-nya di sana. Nah, kita uncomment dulu untuk format next-nya ini, di uncomment dulu function ini sampai sini, Ctrl/ aja. Nah, kemudian ini ya kayak sebenarnya cuma bantuan yang sudah dibuatkan untuk ngeformat data dari database itu untuk ditampilkan dalam bentuk list yang tampilannya cukup mudah dilihat kayak tadi ya. Oke, nah jadi return-nya sebagai spanned ya, spanned string gitu ya. Jadi itu adalah sebuah HTML formatted string. Jadi kita bisa menampilkan HTML string itu ke dalam text view kayak gitu. Nah, kalau kita membuka string.xml, notice kita menggunakan si data untuk ngeformat string resource ke dalam strip datanya. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita cuma tinggal ngambil aja sebenarnya. Jadi di strip tracker view model itu kita akan mendefinisikan variabel baru namanya night gitu untuk mendapatkan semua data dari database ya. Ini tinggal diimport aja ya kalau misalkan error ya. Oke, udah clear. Nah, di bagian sleep tracker view model kita akan membuat sebuah variabel baru private var nights. Ini sama dengan database.get all night. Oke, gini. Oh, ini karena datanya nggak perlu dirubah, jadi dia nggak usah val aja nggak apa-apa. Nah, di sebelum definisi of night-nya itu kita akan membuat kode transform night-nya itu ke dalam sebuah night string, ya kan, menggunakan format night string dari function util.kt-nya, ya. Nah, jadi sebelum mendefinisikan of night di sini tinggal file night string itu sama dengan transformation dot map, yang kita mapping adalah teksnya. Kok below ya, di bawahnya next. Nah, di sini kita transform format next ya, menggunakan format next. Di sininya adalah next, kemudian di sininya adalah application dot resource.
Oke, ini hanya ngeformat teksnya aja, next stringnya. Kemudian di fragment strip trackernya untuk bagian text view untuk mereference next stringnya itu kita bisa ganti menggunakan ini add strip tracker view model.nextString yang menampilkan data ini di fragment strip tracker XML. Fragment strip tracker XML di sini di bagian teksnya. Button mana text view? Ini dia. Oke, di sini berarti teksnya how was your sleep. Nah, ini kita ganti ya. Kita ganti dengan menggunakan view model yang ini. Berarti add strip tracker view model dot nextString. Nah, kalau udah kita coba jalankan. Ada aja ya. Ini namanya seperti ini, tapi jalanannya ketika ada stop aja sekalian. Nah, nanti ketika kita udah tekan start kayak gitu, kita bisa stop. Oke, nah di stop button itu kita akan membuat event click handler untuk nge-stop button yang nge-stop tidurnya itu ketika bangun. Jadi kita akan membuat click handler untuk stop button kita akan on stop tracking di view modelnya. Kita buat kelasnya ya. Di strip tracker view model kita akan membuat function on stop tracking. Kita akan menggunakan view model scope launch. Kemudian di sini alt night sama dengan tonight.value return at launch. Jadi kalau misalkan nanti tonight value-nya itu 0, maka dia return gitu, keluar ya. Keluar dari launch-nya ini gitu. Return at launch artinya dia keluar dari launch-nya ini. Jadi file kalau misalkan alt night-nya itu sama dengan tonight.value-nya 0, maka dia akan return at launch. Jadi keluar dari launch-nya. Kemudian kalau enggak berarti all night dot end time milli itu sama dengan kita ambil sistem waktu sekarang dia di dot current time milli ini. Kemudian terakhir tinggal update aja. Update all night. Ini. Nah, update ini kan masih error karena belum ada functionnya. Jadi di sini kita akan buat function update. Nah, jadi di seperti insert ya, kita menggunakan function suspend private suspend function untuk update sleep night. Maka database dot update night. Oke. Kemudian ketika biar connect di tombol stopnya, di on click tombol stopnya kita arahkan ya. Di sininya jangan lupa untuk tombol stop buttonnya kita buat on click sama dengan add. Kita buat lambda expression di sini untuk strip tracker view model dot on stop tracking.
Jadi ketika tombolnya diklik nanti langsung memanggil view model yang ada di sana. Gitu. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Oh nih, masih sekalian aja clear ya. Clear berarti di apa namanya on clear dan clear. Jadi on clear ya sama sih seperti yang tadi ya. Mana tadi? Nah, di sini di bagian slip tracker view model, sekarang saya bikin function on clear ini. Nah, berarti tinggal view model scope dot launch. Apa yang kita jalankan di sini berarti kita akan manggil metode clear. Metode clear, kemudian di sini untuk apa namanya data tuneknya itu kita nolkan. Nah, kita hapus semua kan. Gini. Ini bukan on clear tapi clear. Nah, kita akan membuat metode clear. Berarti di sini private suspend function clear, dan kita tinggal panggil database dot clear. Oke, dah gitu doang. Kemudian untuk mengkonekkannya jangan lupa untuk tombol clearnya ini on clicknya kita kasih lambda expression ke view slip tracker view model dot on clear. Oke, kalau sudah kita jalankan app-nya. Nah, sambil jalanin ini saya pause dulu aja biar enggak. Oke, dilanjut lagi. Udah jalan belum? Ah, udah nih. Nah, udah berjalan ya, udah berhasil, nggak ada error. Coba kita start. Nah, start jam 22. Jam setengah 11 malam. Kita stop. Oke, seperti ini ya. Jadi, belum ada untuk input quality-nya. Kita coba start lagi. 2.30. Kita stop. Nah, gitu. Cuma 5 detik tidurnya. Kemudian kalau kita clear, kosong semua ya. Nah, kayak gitu aplikasi yang dibuat ini tadi sudah menggunakan database. Oke, kayak gitu. Terima kasih. Nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk materi selanjutnya. Semoga nanti dipahami pelan-pelan ya. Dipahami pelan-pelan aja nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa.